Assalamualaikum, balik lagi bareng saya Ricky di Ricky Fatur Channel. Di video kali ini saya mau sharing sama teman-teman semua gimana saya bikin aquascape tanpa CO2, tetapi tanaman masih bisa hidup dengan baik. Untuk aquascape saya ini temanya itu nggak ada temanya ya, bebas aja saya bikinnya. Dimana saya naruh hardscape yaitu batu-batu. Saya di sini pakai batu pasir, saya susun kayak gini di ujung sini. Terus untuk media tanamnya saya pakai pasir malang, dan di sini saya kasih tambahan ornamen tanah ya. Pada awal setting aquascape ini, pasir malang ini saya tambahkan dengan pupuk dasar untuk pupuk awal untuk menanam tanaman aquascape. Untuk tanamannya sendiri saya pakai tanaman yang tahan atau yang tidak membutuhkan CO2 banyak atau tanaman low CO2. Di antaranya saya pakai di sini adalah Anubias nana. Saya pakai 2 klam ya. 2 klam tanaman Anubias nana. Lalu selanjutnya ada tanaman yang low CO2 lagi, yaitu tanaman ini saya saya nggak tahu, ini saya beli di di toko akuarium. Terus selanjutnya yang daun panjang ini juga low CO2 banget nih. Jadi kita sangat mudah perawatannya. Ini namanya Cryptocorin Wenti. Ini tanaman yang saya tanam ini semuanya sangat mudah perawatannya tanpa menggunakan CO2 sama sekali. Dan selanjutnya saya di sini memakai money wort nih, yang di belakang nih yang panjang-panjang. Terus untuk yang rimbun ini yang seperti rumput ini adalah Java moss teman-teman ya. Ini Java moss ini sangat gampang sekali tumbuhnya, dan sekarang udah tumbuh sebanyak ini, tadinya cuman sedikit ya teman-teman. Untuk filternya sendiri di sini saya nggak pakai filter ya teman-teman, saya cuman pakai power head mini aja, ini power head kecil yang SP1000 untuk sirkulasi air di dalam akuarium ini aja ya. Jadi fungsinya untuk mensirkulasi air aja biar si airnya nggak jenuh ya. Seperti ini saya pakai langsung dari power head langsung ke corong bebek seperti ini ya teman-teman. Untuk penempatan aquascape ini teman-teman, saya tempatin di luar rumah, di luar ruangan. Jadi saya tempatin si aquascape ini di teras rumah, tapi nggak kena cahaya matahari langsung ya. Jadi masih di bawah kanopi. Jadi saya coba bikin aquascape ini sealami mungkin, seperti di alam gitu ya. Nah, di sini saya taruh di luar, kebetulan saya ini syuting malam ya. Di sini saya taruh di teras rumah. Teras rumah ini motor saya. Dan di atasnya itu saya akuarium ini berada di bawah kanopi ya. Di bawah kanopi, jadi nggak terkena sinar matahari langsung. Jadi si tanaman aquascape ini mendapatkan asupan cahaya dari sinar matahari yang nggak langsung ya. Kalau untuk malam hari saya cuman menggunakan lampu kecil yang di samping ini ya teman-teman. Itu untuk pencahayaannya. Jadi sengaja saya simpan di luar aquascape ini. Jadi saya pengen seperti di alam gitu ya. Jadi pada siang hari itu dapat sinar matahari secara tidak langsung, dan pada malam hari dia tidak mendapatkan cahaya. Jadi saya cuman pakai cahaya low light aja di sini yang di samping akuarium ini. Ini untuk cahaya hiasan aja, lampu hias aja. Dan aquascape ini udah berjalan selama 4-5 bulan ya, sekitar itulah. Dan tanaman-tanaman ini masih dapat hidup dengan baik, walaupun tanaman ini tidak sebagus perkembangannya ketika diberikan CO2. Tapi untuk kalian teman-teman yang masih pemula, yang low budget, untuk bikin aquascape
tanpa CO2. Mungkin yang cara saya ini bisa ditiru ya teman-teman. Terus untuk pembersihan akuariumnya, di sini saya pakai alga iter, pakai keong tanduk teman-teman. Di sini keong tanduk ini cukup ampuh teman-teman. Jadi walaupun saya simpen di luar di teras rumah, tapi nggak ada lumut yang nempel di kaca ya. Jadi saya saranin untuk si alga iternya kasih keong tanduk 2 ekor cukup. Dan juga bisa ditambahkan udang untuk dipelihara sebagai alga iter atau pemakan alga. Untuk ikannya sendiri di sini saya pakai ikan jenis moli ya teman-teman, dan ini ikan yang menurut saya cukup kuat. Saya cukup rekomendasikan untuk kalian pelihara di aquascape kalian. Dan ini saya ambil gambar ini, video ini pada saat siang hari ya teman-teman. Jadi pada saat siang hari kondisi pencahayaannya seperti ini. Dia si akuarium ini berada di bawah kanopi dan mendapatkan cahaya matahari secara tidak langsung. Dan saya pikir pencahayaan dari matahari secara tidak langsung ini secara nggak langsung membantu memberikan nutrisi kepada si tanaman-tanaman ini. Untuk perawatan tanamannya sendiri, saya hanya memberikan pupuk cair seminggu sekali sampai seminggu 2 kali. Untuk pemeliharaan tanamannya, saya potong tanaman, saya gunting tanaman atau daun yang kira-kira membusuk atau menguning dan sudah tidak akan hidup lagi, itu langsung saya potong ya teman-teman. Jadi kalian harus perhatikan juga daun-daunnya, apakah ada yang sudah mau mati, apakah ada yang sudah mati gitu. Langsung teman-teman potong aja kalau ngelihat ada daun yang sudah mati. Itu untuk menjaga tanaman kalian itu tetap sehat. Oke teman-teman, Ricky Fatur, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan pernah takut mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak basah, nggak asik.